Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasi taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita memohon perlindungan dan pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung pada Allah dari kejahatan dan dari keburukan diri-diri kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada para sahabatnya, para tabi'in, atba'u tabi'in dan keluarganya. Alhamdulillah, kita insya Allah akan melanjutkan ya kajian kita psikologi Islam yang ujungnya nanti parenting Islami ya. Kenapa parenting? Karena upaya kita memperbaiki keluarga kita tentunya dimulai dari memperbaiki diri kita sendiri terlebih dahulu ya. Dan selama ini kita mengenal bahwa ilmu yang paling dekat dengan itu adalah psikologi ya. Namun demikian, ilmu psikologi yang dominan berasal dari Western atau Barat ya ternyata belum cukup memberikan panduan jejak langkah ya, di mana itu bisa membawa kita kepada kehidupan yang baik atau good life. Nah, gitu ya. Jadi dalam hal ini saya memberanikan diri untuk terus mencoba menghantarkan psikologi Islam ini ya di tengah-tengah dominannya psikologi Barat. Nah, kira-kira begitu ya. Baik, kita menggunakan papan tulis karena ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Kita lanjutkan. Jadi tujuan dari psikologi ya. Psikologi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan proses mental yang melatar belakanginya. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah ilmu khusus yang mempelajari tentang tingkah laku manusia ya. Karena manusia itu makhluk yang bertingkah laku ya, yang setiap harinya melakukan beragam hal ya, bertingkah laku dan tingkah lakunya dapat diobservasi oleh orang lain ya. Namun dari mana tingkah laku tersebut? Itu dari proses mental yang melatar belakanginya. Artinya tidak langsung tiba-tiba ada perilakunya ya, melainkan ada proses mental yang melatar belakanginya. Ada hal-hal di dalam diri manusia yang tidak terlihat ya, yang itu berujung pada perilaku ya. Perilaku itu sendiri dapat dilihat ya. Perilaku dapat dilihat. Proses mental yang di dalam diri manusia tersebut itu tidak dapat dilihat. Nah ya. Jadi ini yang dipelajari oleh
psikologi. Tujuannya adalah membangun good man sebenarnya, atau orang yang baik, ya, orang yang baik, ya, yang sehat jasmani, rohani, dan lain-lain. Tujuannya ini, ya, membangun manusia yang baik, good man, ya, good person, ya, sehingga pada akhirnya, ya, terbentuk good society. Nah, terbentuk good society, ya, masyarakat yang baik. Nah, masyarakat yang baik itu akan mempengaruhi orang-orang di sekitarnya, kan gitu ya. Jadi kalau masyarakatnya buruk, nah, akan sulit menghadirkan orang demi orang yang baik di masyarakat itu, ya. Walaupun bisa, ya, tapi sulit karena pengaruh buruk, ya. Begitu keluar ke tetangga, yang ini ngajak ke sana, yang ini ngajak ke situ, gitu ya. Jadi sulit menghasilkan good man ketika tidak ada good society atau masyarakat yang baik. Demikian juga masyarakat yang baik itu adalah kumpulan dari orang-orang yang baik, good man. Nah, ini dia, ya. Jadi psikologi berusaha membangun ini, ya. Namun demikian, sampai hari ini, ya, perkembangan psikologi Barat itu diyakini belum mampu memberikan pondasi, ya, pondasi yang seutuhnya untuk menjadikan good man ini. Nah, itu ya. Oleh karena itu kita berjuang, ya, bahwa pedoman yang diperlukan ternyata lebih dari itu, ya. Apa kaidah-kaidahnya? Kita lihat bahwa good man itu harus membangun BPSS yang baik, biologikal, psikologikal, sosial, dan spiritual yang baik. Nah, gitu ya. Tadinya hanya BPS saja, gitu. Jadi spiritualnya nggak masuk, ya. Demikian pada perkembangannya, ya, semakin disadari, ya, bahwa ada satu unsur yang mempengaruhi kehidupan baik manusia, ya. Jadi bukan hanya baik itu disebut sehat saja, bukan, ya. Artinya kalau manusia sehat, badannya sehat, ya, fisiknya sehat dan lain-lain, itu baik. Ternyata belum cukup, gitu ya. Ternyata belum cukup. Lalu psikologisnya baik, ya. Jadi kalau orang itu emosinya baik, gitu ya, kognitifnya baik, cara berpikirnya baik, ya, kemudian konsep dirinya baik, self konsepnya baik, ya. Self konsep adalah bagaimana seorang memandang dirinya, menggambarkan dirinya, itu baik, maka dia akan menjadi good man, gitu kan. Oh, ternyata belum cukup, gitu ya. Belum cukup, itu disebut good man, ya. Kalau dia cerdas, maka dia good man. Ternyata belum cukup, ya. Banyak orang cerdas, malah ujungnya memanipulasi. Ya, karena kecerdasannya, dia memanipulasi. Nah, ini ternyata belum cukup menjadi good man, ya. Karena cerdas, ngurangin timbangan. Nah, gitu ya. Karena cerdas, nipu-nipu dikit dan segala macam. Karena cerdas, dia eksplorasi alam berlebihan, ya. Lingkungan alam rusak, nggak peduli, yang penting barang hasil buminya misalnya diambil, itu karena cerdas, ya. Ternyata belum cukup menjadi good man, kan begitu ya. Dan good man yang seperti itu, kalau hanya berpatokan seperti itu bisa merusak good society-nya. Nah, jadi artinya perjalanan masih panjang ini untuk menjadi good man. Maka, ya, terus dilakukan hal-hal yang atau kajian-kajian, penelitian-penelitian terus dilakukan untuk merumuskan apa itu good man. Kajian kemudian dilanjutkan pada kaum lansia. Jadi kebiasaan sebagian negara barat itu lansia dikirim ke panti-panti, gitu ya. Dikirim ke panti-panti, ya.
karena anaknya udah sibuk dengan pekerjaannya dan lain-lain dan lain-lain. Ternyata di panti ya itu berusaha digunakan seluruh teori psikologi bagaimana membahagiakan manusia. Ini ada sejumlah orang di panti asuhan harus dibahagiakan. Maka dipenuhilah kebutuhan-kebutuhannya. Kebutuhan biologis dipenuhi, ya. Makan, minum, ya. Kemudian tidur yang cukup, istirahat cukup, tempat tidur nyaman dan lain-lain, ya. Kemudian ditaruh di pedesaan, misalnya udara segar, ya. Sinar matahari dapat, senam, pagi-pagi senam, ya, pernapasan dan lain-lain. Setelah semua itu dipenuhi, lalu sosialnya dipenuhi, ya. Mereka diberikan aktivitas-aktivitas yang melibatkan interaksi antar lansia, nah, gitu ya. Jadi nggak sendirian di kamar, ya, nggak hanya baca buku sendirian dan lain-lain, ya. Tapi bareng-bareng, ya, ngobrol, main catur bareng, barangkali dan lain-lain sesama lansia itu. Namun demikian ternyata masih didapatkan apa yang disebut dengan kehampaan atau emptiness. Nah, masih ada emptiness, kehampaan dalam dirinya. Jadi kita berjuang agar masa lansia kita tidak emptiness seperti ini, ya, melainkan fulfillness, ya, penuh, ya. Jadi artinya masih ada satu hal lagi, ya, yang ternyata itu belum dipenuhi. Good man seutuhnya ini ternyata belum dapat, yaitu rasa spiritualitas. Nah, inilah yang kemudian terus digali, ya. Rasa spiritualitas. Oh, ternyata ada yang kurang, ya. Ternyata ada yang kurang. Rasa spiritualitas. Ini yang membuat orang belum sepenuhnya bahagia, ya. Belum sepenuhnya bahagia. Nah, ini dia, ya. Jadi ada asumsi-asumsi yang selama ini belum 100% benar tentang kebahagiaan. Bahagia adalah, oh kalau dia punya jabatan, dia akan bahagia. Ternyata para pejabat itu lebih stres dari kita. Orang yang punya jabatan, jangan-jangan tuh lebih stres, ya. Tiap hari mikir ini, mikir itu, mikir ini, bikin keputusan ini, itu, dan lain-lain. Jadi itu belum menjamin kebahagiaan, ya. Kalau jabatan menjamin kebahagiaan, maka harusnya para pemimpin tertinggi itu adalah orang-orang yang paling bahagia. Kalau memang jabatan menjamin kebahagiaan, ya. Ternyata tidak, kan begitu, ya. Ternyata tidak, ya. Bahkan orang-orang yang dalam sejarah, orang-orang yang merasa menjadi pemimpin dunia paling tinggi, contohnya adalah Firaun, ya. Kalau jabatan itu menjamin kebahagiaan, harusnya Firaun menjadi orang yang paling bahagia, gitu ya. Ternyata dia paling stres, ya. Terusik oleh adanya Nabi Musa, kan begitu, ya. Kumpulin para penyihir dan lain-lain untuk menghalau dakwahnya Nabi Musa. Stres, kan begitu, ya. Tidak bahagia. Artinya psikologi terus mencari, ya. Jadi good man atau good life itu seperti apa, ya. Jadi psikologi ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan proses mental yang melatar belakanginya, ya. Proses mental yang melatar belakanginya. Jadi disadari bahwa manusia bukan hanya badan, tapi ada mentality, ya, ada jiwa, ya, yang melatar belakangi perilakunya, kan begitu, ya. Yang ketika jiwa tersebut tidak ada, badannya nggak bisa bergerak, ya, badannya mati, nggak bisa bergerak, ya. Namun penelusuran terhadap jiwa ini masih terus dilakukan dan belum final, gitu ya. Jadi kita masih terus mencari. Lalu muncul kredo atau jargon atau keyakinan baru bahwa kebahagiaan itu jamin dengan materi atau uang. Jadi kalau orang punya deposito banyak, punya uang banyak, itu akan menjamin kebahagiaannya. Ternyata tidak, ya.
banyak kasus bunuh diri itu dilakukan oleh orang-orang kaya di puncak ketenarannya, gitu ya. Ada pejabat, ada artis di puncak ketenarannya, ya, penyanyi di puncak ketenarannya dan lain-lain, itu bunuh diri, minum obat penenang. Kira-kira kenapa orang minum obat penenang? Karena stres, karena nggak tenang pikirannya, ya, nggak tenang pikirannya, dia minum dalam jumlah yang banyak, ya. Jadi walaupun tidak sampai bunuh diri, tapi banyak kasus orang-orang yang di puncak kekayaannya itu terus-menerus minum obat penenang karena jiwanya tidak tenang. Begitu kira-kira, ya. Jadi ini terus dikaji, ya. Beberapa aliran psikologi tidak bisa menjawab fenomena tersebut, gitu ya. Kenapa kok udah tinggi jabatannya, ya, udah kaya, deposito banyak, tabungan berlimpah dan lain-lain, tapi justru minum obat penenang. Justru tidak tenang hidupnya. Ada apa ini? Kan begitu ya. Malah emptiness tadi, hampa, ya, hampa. Dan kehampaan ini yang kita pikir itu dominan di dunia barat, ini mulai masuk ke Indonesia, ya. Kajian-kajian psikologi terbaru itu menyebutkan bahwa jumlah orang dengan emptiness di Indonesia semakin tinggi. Membahayakan ini, gitu ya. Jadi hidup di kota besar, hiruk pikuk, ya, mengejar, ya, bukan mengejar dunia lah, paling tidak mengejar kebutuhan sehari-harinya dan lain-lain, tapi itu dominan, kan gitu ya, dominan, ya. Sehingga waktu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang lain itu semakin sedikit, ya. Kebutuhan badaniahnya yang dikejar, ya. Sehingga emptiness-nya semakin membesar. Nah, gitu ya. Sehingga penelusuran untuk terus mencari seperti apakah good man dan seperti apakah good life, nah gitu ya, ini semakin mengemuka. Nah gitu kira-kira. Jadi akhirnya, ya, terus dilakukan pencarian-pencarian. Apa yang menyebabkan seorang menjadi good man sehingga bisa membangun good society dan membangun kehidupan yang baik. Jadi good life itu seperti apa, ya? Kehidupan yang baik itu seperti apa? Bahagia sejati itu seperti apa, ya? Karena ternyata tadi dengan obat penenang, ya, nggak bikin bahagia. Belum mencapai kebahagiaan yang hakiki. Dengan kekayaan yang banyak, dengan posisi yang banyak, belum menjamin kebahagiaan, ya. Lalu muncullah beragam metode pikiran yang tenang. Nah, gitu ya. Oh, bahagia itu kalau pikirannya tenang, kan begitu ya. Jadi sebutnya dengan mindfulness, ya. Kalau kita googling mindfulness, hari ini muncul, ya, kursus, pelatihan, ya, pembelajaran dan lain-lain untuk mencapai pikiran yang tenang, kan begitu ya. Karena kan tadi emptiness, stres, depresi dan lain-lain. Maka obatnya adalah mindfulness, pikiran yang tenang, gitu ya. Dengan apa? Dengan yoga, gitu ya, pilates, ya, tarik nafas, ya, relaksasi dan lain-lain. Pikiran yang tenang, gitu ya. Mindfulness. Lumayan tuh ya. Sebagian jiwa menjadi tenang, gitu ya. Sebagian jiwa menjadi tenang, relax dan lain-lain, ya. Nah, gitu ya. Tapi sampai rumah, begitu pulang stres lagi. Nah ini ya, jadi ya, ternyata belum seutuhnya sampai sana, ya, belum seutuhnya sampai sana. Ya, maka kajian-kajian terus dilakukan. Oh, ternyata good life itu harus dicapai dengan intelligence, gitu ya, kecerdasan. Nah ya, manusia itu harus cerdas untuk bisa mencapai good life-nya atau menjadi good man-nya, kan begitu ya. Maka muncullah beragam teori-teori kecerdasan,
Ya. Jadi kalau manusia nggak cerdas ngatur hidupnya, ngatur pikirannya dan lain-lain, itu tidak akan mencapai yang namanya good life. Ya. Maka muncul teori IQ. Nah, teori IQ ya. Orang tuh harus bisa dibedakan mana yang IQ tinggi dan mana yang IQ rendah. Gitu ya. Gimana orang IQ rendah bisa mencapai good life-nya, misalnya dan lain-lain. Jadi artinya harus ada satu pengukuran terhadap IQ. Dan uniknya, ya, kajian-kajian IQ ini muncul pertama kali, ya, pada saat Perang Dunia. Nah, pada saat Perang Dunia, ya. Jadi Perang Dunia pertama, Perang Dunia kedua, khususnya Perang Dunia kedua sebenarnya, itu memunculkan kajian-kajian tentang IQ. Ya. Mengapa? Karena kita harus memilih tentara. Ini ada warga negara yang begitu banyak, maka siapakah yang pantas jadi tentara? Nah, gitu ya. Harus dibikin tesnya pada waktu itu. Maka muncul pada waktu itu para ahli, oh harus ada tes kecerdasan. Jangan sampai dia nembak temannya sendiri. Ya. Jangan sampai dia panik menghadapi situasi. Kan jadi harus dipilih orang-orang yang tidak panik kan? Orang-orang yang dalam tekanan tetap bisa mikir, ya. Orang-orang yang bisa membedakan mana musuh mana teman, orang-orang yang bisa membangun strategi, orang-orang yang bisa bekerja sama. Nah, begitu ya. Maka disusunlah tes IQ. Nah, salah satu tokohnya pada waktu itu Alfred Binet, ya. Jadi di antara para pemuda, orang-orang yang secara fisik terlihat bisa perang, nah gitu ya, dipilih yang punya IQ. Gitu. Ya, dipilih yang punya IQ. Kemudian mereka baru dijadikan tentara. Nah, kira-kira begitulah awalnya, ya. Awalnya. Sehingga terpilihlah di antara orang-orang tersebut yang punya kepribadian tertentu, punya tingkat kecerdasan tertentu, ya. Lama kelamaan IQ ini kemudian, gitu ya, IQ ini kemudian dijadikan standar, ya. Jadi semacam IQ fever atau demam IQ. Semua anak-anak dites IQ-nya, ya. Pernah dites IQ dulu? Gitu. Waktu SD kita dites tuh IQ-nya, ya. Kita dites IQ-nya. Maka anak-anak dibagi menjadi dua golongan pada waktu itu. IQ tinggi, nah IQ tidak tinggi. Nah, gitu kira-kira, ya. Maka diyakinilah orang-orang dengan IQ tinggi, dia akan berpeluang mendapatkan good life, kehidupan yang lebih baik. Gitu ya. Sehingga pada waktu itu, ya, terjadi pelebelan. Si golongan ieu mah IQ-nya tinggi. Urang mah teu kalebet kadinya. Punya ka dieu. Jadi ada dua golongan. Nah ini ada dua golongan. Ah iya. Nah gitu ya. Jadi ini gitu ya. Ternyata terpatri dalam diri anak-anak. Nah, orang mah sanes golongan eta kumaha ieu gitu kan. Ini ada golongan IQ tidak tinggi dan golongan tinggi, ya. Diyakini bahwa orang-orang dengan IQ tinggi, ya, itu akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Maka yang ini kemudian terbangun good self concept, good self concept, ya. Yang ini bad self concept. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang bagus, ya. Nah, gitu ya. Ini artinya apa? Ternyata menjadi manusia, gitu ya, yang kemudian nanti harus mendidik putra putrinya dan lain-lain, itu dibutuhkan pemahaman yang komprehensif, kira-kira begitu ya. Berpikir hanya pada bidang-bidang yang parsial saja, itu bisa menimbulkan hal-hal yang buruk di kemudian hari. Nah, beberapa orang, nah ini ya kajiannya kemudian, beberapa orang yang pada waktu itu sudah dinilai IQ-nya baik, gitu ya, itu kemudian menjadi cenderung malas berkreativitas dan malas berinovasi, ya, malas mencoba hal-hal baru, enggan, takut mencoba hal-hal baru, ya. Karena apa? Karena takut nih, saya udah dicap pinter nih, wah, udah dicap IQ tinggi. Nanti kalau saya coba hal-hal baru akan terlihat konyol, gitu ya.
akan gagal, ada kemungkinan gagal. Jadi saya cenderung diam, ya. Saya dulu udah dicap orang pintar, maka saya diam aja, nggak usah banyak melakukan hal-hal baru, nggak usah banyak mencoba dan lain-lain, ya. Sementara yang ini, ya, sebagian dari ini tumbuh. Oke, saya tidak seperti itu. Saya akan merubah nasib saya. Nah, gitu ya. Saya akan mencoba banyak hal-hal baru, ya. Saya akan mencoba hal-hal baru sehingga saya bisa meningkat kemampuan saya dan kecerdasan saya. Maka pada hari ini, golongan ini disebut orang-orang yang punya fixed mindset. Nah, saya udah pernah dicap pintar. Nah, gitu ya. Dan saya nggak mau coba-coba, nanti terlihat konyol, terlihat lucu, culun, dan lain-lain. Nanti orang nggak nganggap saya lagi pintar, nggak nganggap saya pintar. Sementara orang-orang ini terbagi dua. Orang-orang yang pasrah, ya, abdi mah da kieu. Tosti dituna, kan gitu ya, dan lain-lain. Ya, wah. Yang kedua, orang-orang yang mencoba. Oke, saya akan buktikan. Saya tidak seperti itu. Saya coba. Walaupun saya coba, saya gagal lagi dan nggak jadi masalah. Saya sudah dicap seperti itu, tapi saya coba lagi, saya coba lagi. Maka golongan ini disebut orang-orang yang punya growth mindset. Nah, ya. Orang-orang yang punya fixed mindset dan orang-orang yang punya growth mindset. Nah, ya. Maka orang-orang seperti ini, orang-orang yang terus mau mencoba, mau memperbaiki diri, ya, ingin membuktikan bahwa saya tidak seperti itu, tidak seperti tes itu, ini diyakini sebagai orang-orang yang akan punya good life di masa depan. Nah, gitu ya. Good life. Jadi good life. Nih, orang-orang yang mau mencoba, terus mau belajar, good life, ya. Karena orang-orang yang di sini ya sudah, ya. Dia tidak ingin status quo-nya terganggu. Saya dulu waktu kecil udah dicap pinter, gitu ya. Ego muncul lah, gitu ya. Ya sudah, saya nggak akan coba-coba lagi, ya. Sementara golongan yang ini terus mencoba, gagal coba lagi, gitu ya. Udah dicap seperti itu, saya coba lagi nggak jadi masalah, nggak ada beban, ya. Ini growth mindset, gitu ya. Lalu dia terus mencoba, ya. Sehingga mencapai apa yang disebut dengan self actualization atau aktualisasi diri. Nah, gitu ya. Dia terus mencoba menggapai aktualisasi dirinya. Nah, ya. Terus mencoba menggapai aktualisasi dirinya. Dan secara material dapat, ya, punya usaha berhasil, ya, karena siap bangkit, siap ketika jatuh siap bangkit lagi, setiap jatuh bangkit lagi dan lain-lain, ya. Ini orang-orang dengan growth mindset, ya. Maka muncullah pelatihan-pelatihan untuk membangun growth mindset. Nah, gitu ya. Agar apa? Agar manusia memiliki good life-nya, gitu ya. Jadi setelah tadi mindfulness, jiwa yang tenang, ya. Kemudian pelatihan-pelatihan untuk membangun growth mindset, ya. Orang yang ini digeser ke sini. Kita harus terus mencoba, kita harus terus belajar, ya. Karena kalau kita diam saja, kita akan tertinggal, ya. Kita akan tertinggal. Kita harus terus mencoba growth mindset, ya. Terus mencoba growth mindset, gitu ya. Karena manusia, ya, otaknya itu kerjanya seperti otot. Nah, begitu ya. Kerjanya seperti otot, ya. Bicep, di sini kan bicep, tricep dan lain-lain, ya. Kalau dilatih, akan kuat, akan membesar seperti aderai. Wow, gede pisan, gitu ya. Itu juga seperti otot, ya. Otot di dalamnya ada myelin, ya. Jadi ada sel-sel yang itu bisa terus terhubung. Kalau itu terus dilatih, maka otak akan berkembang. Nah, otak akan berkembang. Jadi otak tidak berkembang kalau tidak dilatih, ya. Ya, masjid ini udah kurang apa lagi? Terus mengadakan kajian untuk melatih otak kita. Ya, bayangkan kalau nggak ada kajian-kajian seperti ini, terlalu santai. Nanti otot mengecil, ya. Nggak dilatih, nggak dipaksa berpikir, kan gitu ya. Nanti mengecil kemampuan berpikirnya. Nah, gitu ya. Jadi ini, ya, growth mindset. Nah,
Kemudian ya, seiring dengan ini dilakukan kajian terhadap orang-orang yang dianggap paling sukses di dunia, yaitu para CEO, ya, Chief Executive Officer, para pimpinan-pimpinan perusahaan besar dunia, ya, CEO. Ini para pimpinan perusahaan multinasional dunia, gitu ya. Penelitian dilakukan oleh Daniel Goleman, ya. Maka ditemukan fakta yang luar biasa. Ternyata orang-orang yang berhasil menduduki pimpinan perusahaan tertinggi, ya, menduduki pimpinan perusahaan tertinggi, mengepalai ribuan orang di bawahnya, gitu ya, anak buahnya, mengepalai banyak manajer, mengepalai banyak supervisor dan lain-lain, itu para anak buahnya IQ-nya lebih tinggi dari mereka. Nah, gitu ya. Jadi para pimpinan perusahaan ini ternyata IQ-nya tidak lebih tinggi dari IQ anak buahnya. Nah, ini mencengangkan pada waktu itu, ya. Yang dianggap bahwa IQ adalah syarat sukses, gitu ya. Syarat good life. Ternyata para pimpinan perusahaan tertinggi dunia ini IQ-nya tidak lebih tinggi dari anak buahnya. Apa yang mereka miliki lebih tinggi? Ternyata EQ-nya. Nah, gitu ya. Emotional quotient. Nah, maka semakin terbuka, ya, bahwa dalam diri manusia bukan hanya otak, ya, bukan hanya brain, ya, tapi ada sisi emosional. Ada sisi emosional. Emotional quotient, kecerdasan emosional. Maka semacam terbangun keyakinan baru bahwa yang bisa menghantarkan seseorang memiliki good life, kesuksesan hidup, ya, sukses life, good life, dan menjadikan dia good man, ternyata bukan IQ, ya, tapi EQ, emotional quotient. Nah, ini. Maka seperti biasa, berlomba-lomba kemudian orang belajar meningkatkan kemampuan emosionalnya. Ya. Tapi kalau dia baru belajar usia 40, 50 dan lain-lain, ya kayak kita-kita ini. Masuk sedikit keluar banyak, ya. Ingat sedikit lupa banyak kita, gitu ya. Nah, tapi orang belajar kan begitu ya. Lalu apa itu EQ? Mengapa ini bisa membuat orang, ya paling tidaklah di mata manusia lain sukses di dunianya, gitu ya. Memimpin perusahaan besar, jabatan tinggi, duit banyak, saham di mana-mana dan lain-lain. Ya. Maka coba digali, ya, apa yang menjadikan manusia itu akhirnya berada di level atas di antara para penduduk dunia, kira-kira begitu ya. Di antara para penduduk dunia, ini orang-orang yang berada di level paling atas. Ya. Nyata mereka memiliki self-awareness, kemudian self-regulation, ya. Kemudian self-motivation, ya. Kemudian mereka memiliki empathy dan memiliki social skill. Nah, ya. Ini karena penelitinya dari barat ya, jadi bahasa Inggris, gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ya. Kita belajar terus, gitu ya. Kita belajar terus, biar otak ini terus berkembang. Jadi ternyata, ya, bukan hanya IQ tadi, ya. Kalau siswa hanya belajar IQ, dia hanya pinter, gitu kan. Pinter, tapi terbatas kepintarannya, ya. Oh, ada tugas perusahaan mungkin ya menghitung ini itu, ya, atau memprediksi penjualan bagaimana dan lain-lain. Dia cerdas menganalisis, ya. Artinya melakukan analisis, analytical thinking dan creative thinkingnya itu bagus di sini, ya. Jadi analytical thinking, creative thinking, ya, prediction thinking, ya, kemudian decision making dan lain-lain, mungkin dia bagus di sini, ya. Tapi kemudian, ya, ternyata tidak cukup hanya ini untuk
memimpin semua itu, gitu ya. Jadi memimpin orang-orang yang sangat pintar ini, gitu ya, ternyata tidak cukup, ya. Maka dibutuhkan EQ ini. Nah, dibutuhkan EQ ini, ya. Yang isinya adalah ini. Nah, gitu ya. Yang isinya adalah ini. Oh, jadi seperti apa? Nah, gitu ya. Jadi artinya apa? Manusia dalam hal ini terus berusaha memahami diri dan kehidupannya. Sebenarnya gitu ya. Jadi manusia itu terus berusaha memahami diri dan kehidupannya. Ya. Tapi tadi ini ya, orang-orang yang sudah membangun ininya, kemudian di perusahaan dia sukses membangun ininya, kan begitu ya. Artinya ketika dia sudah bisa menjadi pimpinan-pimpinan perusahaan, EQ-nya sudah terbangun tadi ya. EQ-nya sudah terbangun, dia jadi pimpinan, mampu mengelola perusahaannya dengan baik, kemudian profit tumbuh, margin tumbuh dan lain-lain, sehingga dia sukses. Sukses perusahaannya. Begitu dia sukses, umur tidak bisa di-stop, kan begitu ya. Maka dia jadi lansia. Nah, tetap jadi lansia, ya. Begitu di usia-usia emasnya dia super sukses, begitu jadi lansia, emptiness tadi. Bahkan ada yang sebelum lansia sudah masuk jadi sudah emptiness. Di puncak-puncak perusahaannya dia merasa sendirian, ya. Merasa tidak punya teman, merasa loneliness. Akhirnya minum obat penenang dan lain-lain, ya. Padahal tadi dari sisi kemampuan mengelola ini sudah bagus, ya. Artinya masih ada yang kurang. Masih ada yang kurang, ya. Oke, kita kupas ini ya. Karena barangkali di antara kita ada yang calon direktur. Ini syaratnya. Ini syarat ya. Baik ya. Cewek ini ya. Aduh. Gaya lah pokoknya. Self awareness ya. Yang kita kupas nih ya. Self awareness itu apa? Seseorang menyadari ya apa yang dia butuhkan. Nah, seorang menyadari apa yang dia butuhkan untuk sukses ya. Jadi ini dibagi lagi dalam kategori SWAN. Ya. Arti awareness adalah kesadaran. Seorang menyadari ya bahwa dia punya strength, kekuatan, bahwa dia punya weakness, ya, kelemahan, ya, bahwa dia punya ambition, sesuatu yang ingin dikejar, ya, ambition, dan dia punya needs, punya kebutuhan. Jadi seorang, nih, para CEO ini, kenapa dia berhasil jadi CEO? Karena dia berhasil mengidentifikasi kekuatan yang dia butuhkan untuk bisa sukses.